التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدين والدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا نوالي حسن الفعل يا كإمام بلا زوال يا مبدئ بلا مثال ولك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Azkaris Siyam, kitab menerangkan zikir-zikir puasa. Bab menerangkan zikir ataupun doa yaquluhu yang diucapkan iza ro'a ketika melihat al-hilala hilal. Wama dan zikir yaqulu yang diucapkan iza ro'a al-qamara ketika melihat bulan purnama. Jika melihat bulan, iza ro'a al-qamar, jika melihat bulan. Rawaina telah diriwayatkan kepada kami fi musnadid Darimi, di dalam kitab musnadnya Imam Darimi, wa kitabit Turmuzi, dan dalam kitab Imam Turmuzi, an Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana iza ra'a al-hilal, jika beliau melihat hilal, qala, maka beliau berucap, Allahumma ya Allah, ahillahu, jadikanlah hilal ini alaina, atas kami, bil yumni, sebagai keamanan, wal imani, dan juga keimanan, wassalamati, dan juga selamat, wal islami, dan Islam, Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu, Allahu adalah Allah. Jadi ini doa yang diucapkan bila mana kita melihat hilal. Hilal itu bulan sabit, yaitu bulan di mana awal daripada setiap bulan. Jadi setiap tanggal 1 maka muncul hilal, ya, tanggal 1 Hijriah maka muncul hilal. Hadisun hasanun, hadis ini hasan. Rawaina, dan juga telah diriwayatkan kepada kami fi musnadid Darimi, juga di dalam musnadnya Imam Darimi, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ra'a al-hilal qala. Dalam redaksi yang lain yang diriwayatkan Ibnu Umar, jika Nabi melihat hilal maka beliau berucap Allahu Akbar, mengucap takbir dulu, baru kemudian Allahumma ahillahu alaina bil amni. Kalau redaksi pertama bil yumni, ya Allah, jadikan hilal ini atas kami bil amni, sebagai keamanan, wal imani, iman, wassalama, dan selamat, wal islami, dan Islam, wat taufiqu, dan juga taufik, wat taufiki, dan juga taufik, lima tuhibbu, kepada sesuatu, tuhibbu, yang engkau sukai, wa tarda, dan engkau meridhoinya,
Rabbuna, wahai Tuhan kami, wa rabbuka Allah, dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi ada dua redaksi hadis yang berbeda ucapannya, tapi intinya hadis dua ini sama-sama diriwayatkan ya oleh para tabi'in. Dan juga hadis yang ketiga, warwaina, dan juga hadis kami riwayatkan fi sunani Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, fi kitabil adab, di dalam bab adab, an Qatadah, dari Qatadah, annahu, bahwasanya balaghahu, telah sampai kepadanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza ra'al hilal, jika Nabi melihat hilal, qala, beliau berucap, hilalu khairin, hilal yang baik, wa rusydin, dan yang memberi petunjuk. Hilalu khairin wa rusydin, hilalu khairin wa rusydin, sebanyak 3 kali. Lalu kemudian beliau berucap, amantu billah, aku beriman kepada Allah, allazi khalaqaka, yang telah menciptakan engkau. Salasa marrat, beliau baca sebanyak 3 kali. Summa yaqul, lalu kemudian beliau berucap, alhamdulillahillazi zahaba bisyahrin, segala puji bagi Allah, allazi zahaba, yang telah menghilangkan, bisyahri haza, bisyahri kaza, bulan ini, waja'a bisyahri haza, dan telah datang bulan ini. Jadi bulan lalu telah pergi, bulan yang akan datang akan jalani. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat an Qatadah, dari sahabat Qatadah, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza ra'a al-hilal sarafa wajhahu an. Hadis riwayat Qatadah, bila Nabi melihat hilal maka beliau memalingkan wajahnya. Hakaza rawahuma Abu Daud mursalaini. Hadis ini hadis riwayat hadis riwayatnya Imam Qatadah dan Abu Daud mursalaini, yaitu hadisnya hadis mursal. Hadis mursal ini maksudnya hadis yang terputus sanadnya, dari tabi'in langsung ke Nabi tanpa melewati sahabat. Wa fi ba'di nusahi Abi Dauda, dan di sebagian naskahnya Imam Abi Daud, qala Abu Daud, laisa fi hadzal babi anin nabi hadisun musnadun sahih. Kalau menurut pendapatnya Abu Daud, laisa fi hadzal babi anin nabi hadisun musnadun sahih. Hadisnya ini sanadnya sahih. Jadi intinya kalau hadis mursal itu hadisnya sama baca hadis mauquf. Hadisnya langsung dari tabi'in tanpa melalui sahabat. Nah, hadisnya terputus sanad. Hadis yang kalau hadis sahih itu kan hadis yang sanadnya jelas, sanadnya langsung dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in. Nah, namun meskipun demikian ada 3 pendapat. Pendapat pertama, menurut pakar hadis mursal itu termasuk hadis yang dhaif dan mardud. Dia lemah dan tertolak. Tapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, hadisnya ini bisa dikatakan sahih. Dengan catatan rawi yang meriwayatkannya adalah seorang rawi yang sikoh. Sikoh itu kredibel, baca dipercaya. Kalau menurut Imam Syafi'i, hadis mursal ini bisa diterima dengan catatan memenuhi beberapa syarat. Syaratnya apa? Rawi yang meriwayatkan hadis itu harus rawi yang sikoh. Terus lagi rawinya juga harus yang senior.
Maksudnya tabi'in tapi yang sudah senior, bukan yang junior. Terus hadisnya ini didukung oleh beberapa pakar hadis ya. Masih ada beberapa yang mendukung pakar hadis yang terpercaya. Ruwainahu, dan hadis kami riwayatkan fi kitab Ibnu Sunni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga ini diriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni dari riwayatnya Abi Sa'id Al-Khudri. Wa amma ru'yatul qamari, adapun melihat bulan, farwaina maka kami riwayatkan fi kitab Ibnu Sina an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi, suatu ketika Rasulullah memegang tanganku, kata Sayyidah Aisyah. Fa idzan al-qamaru hina tala'a, pada waktu Nabi memegang tanganku, bulan terbit. Faqala, maka Nabi pun berkata kepada Sayyidah Aisyah, ta'awwazi billah, memohonlah perlindungan kepada Allah, min syarri hadzal ghasiki, dari malam yang gelap. Ai iza waqafa, jikalau memang malam itu sudah gelap. Jadi maksud baginda Nabi, kalau malam sudah gelap maka Nabi memerintahkan agar supaya kita bermohon perlindungan. Karena teratur-aturkan di saat gelap wong ini takut, di saat terang wong ini berani. Nah, maka dianjurkan untuk berlindung, memohon perlindungan. Walaina, dan juga diriwayatkan kepada kami fi Hilyatil Auliya, di dalam kitab Hilyatil Auliya, bi isnadin, dengan sanad, fihi, di dalam hadisnya dhaifah. Jadi hadisnya ini sanadnya dhaif. An Ziyad An-Numairi, dari Ziyad An-Numairi, an Anas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, jikalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rajab, ya maksudnya ketika beliau melihat awal bulan Rajab, melihat hilal di awal bulan Rajab, apa yang beliau doakan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Warwainahu, dan kami riwayatkan hadis aidon sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ziyad An-Numairi fi kitab Ibnu Sunni, di dalam kitabnya Imam Ibnu Sina, bi ziyadatin, dengan ada tambahan. Kalau di dalam kitab Ibnu Sina, selain redaksi hadisnya bunyinya Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ada tambahan lain. Itulah hadis atau ucapan zikir yang dibaca ketika muncul hilal di awal bulan. Babul azkar, bab menerangkan zikir-zikir al-mustahabbati, yang disunahkan, bisaumi, ketika puasa. Yustahabu, dianjurkan, ayyajma'a fi niyati saumi bainal qalbi wal lisan, dianjurkan bagi kita untuk menghimpun niat puasa, maksudnya menggabungkan niat puasa, bainal qalbi wal lisan, antara hati dan lisan. Kama kulna, sebagaimana yang telah kami terangkan, fi ghairihi, di dalam selain bab puasa, minal ibadati, di antara beberapa ibadah. Karena setiap kali kita ibadah tentulah diawali dengan niat. Fa in iktasara 'alal qalbi kafahu, namun jikalau hanya berniat dengan hati saja maka sudah dianggap cukup. Wa in iktasara 'alal lisan, namun bila mana niat puasa tadi hanya dengan lisan, lam yujzi'uhu bila khilafin, maka belum mencukupi.
bila khilafin tanpa adanya perselisihan di antara ulama. Maksudnya kalau seandainya kita puasa di malam harinya kita cuma melafadzkan niat baik, habis tarawih kita lafadzkan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan lillahi ta'ala. Kalau seandainya cuma dilafadzkan baik tapi belum ada niat di dalam hati, maka kata para ulama tidak bisa mencukupi dalam hati, puasanya tidak sah. Kalau seandainya lupa nih niat, kalau cuma diucapkan baik belum mencukupi, belum bisa menduduki posisi niat, karena niat itu kan di dalam hati. Was sunnah, adapun yang disunnahkan idza syatamahu ghairuhu, bila mana orang yang berpuasa ini dikatoi, diejek, dicaci, dihina oleh orang lain, au tasafaha alaihi fi hali saumihi, atau di ketika sedang dia puasa ada yang gojlokinya, ada yang ngatoi, ada yang mencaci, ada yang menghina, ayakula, maka disunahkan bagi dia yang puasa ini tadi, yang berpuasa, disunahkan bila mana ada yang mencacinya, ada yang ngatoinya, ada yang menjelek-jelekkannya, disunahkan bagi yang puasa ini tadi berucap inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Marrota ini disunahkan macanya 2 kali, au aksar atau lebih dari 2. Kan separel puasa dikatai oleh serama betatuan kau nih puasa tak pakam. Nah disunahkan ketika dikaton tadi untuk berucap sesungguhnya aku sedang berpuasa. Warwaina, dan telah diriwayatkan fi sahihayil Bukhari wa Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza shoma ahadukum fala yarfus wa la yajhal, maka bila mana salah seorang dari kamu berpuasa, maka janganlah kamu berbuat yang buruk, wala yajhal, dan jangan pula berbuat yang bodoh. Wa inimruun qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Wa inimruun qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Untuk kitab ini nah.
Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu. Jika ada seseorang yang memusuhi wong yang berpuasa, aw syatamahu atau mengatoi atau mengejeknya atau mencaci makinya, falyakul maka hendaknya yang berpuasa tadi berucap inni shaimun, bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Inni shaimun marrataini, sebanyak 2 kali. Diucapkan sebanyak 2 kali. Qultu, di sini Imam Nawawi berkomentar. Kila dikatakan innahu yaqulu bilisani. Kenapa dianjurkan seorang yang berpuasa ketika dia dikatoi, ketika dia diejek, ketika dia dicaci, dianjurkan dia mengucapkan inni shaimun. Nah, di sini ada 3 pendapat kata Imam Nawawi. Wa yusmi'ul ladzi syatamahu la'allahu yanzajir. Dia memperdengarkan perkataan inni shaimun kepada yang ngatoinya tadi, yang ngejeknya ini tadi, la'allahu yanzajir. Kalu-kalu yang ngatoi ini tadi, yang ngejek ini tadi berhenti, tercegah untuk nanda lagi ngato. Kalau diomongi bahwasanya aku ini berpuasa, dia jadi berhenti, ya, berhenti nanda ngato lagi. Itu pendapat yang pertama. Wakila ada juga dikatakan pendapat yaquluhu biqalbihi, cukup di dalam hati baik, nggak perlu diucapkan inni shaimun. Ketika kita dikata, kita ngomong aku berpuasa. Nah, ada pendapat mengatakan tak usah diucapkan, cukup dalam hati baik inni shaimun. Lian kaffa anil musafaha, agar dia terhindar, ya, dia terhindar dari caci makian itu, dalam arti dia bisa menghindarinya. Wa yuhafizu ala siyanati saumihi, dan juga supaya dia bisa menjaga kemurnian puasanya. Maksudnya kalau seandainya diucapkan bahwasanya ini shaimun, takutnya kaget riya. Nah, maka cukup dalam hati. Wal awal azhar, namun pendapat yang pertama dalam arti dianjurkan, disunahkan untuk berkata inni shaimun dengan lisan dikarenakan dicaci atau dikatoi tadi. Nah, ini pendapat yang pertama dengan lisan. Itu yang paling unggul. Wa makna syatamahu muta'aridun lima syatamatihi. Makna syatamahu itu intinya ngatoi lah, mengejek. Allahu a'lam. Warwaina, dan telah diriwayatkan kepada kami fi kitab Turmuzi wa Ibnu Majah, di dalam 2 kitab Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 wong yang mana 3 wong ini la turaddu da'watuhum, doanya tidak tertolak. Yang pertama as-shaimu, orang yang berpuasa hatta yutir, hingga dia berbuka. Wal imamul adilu, yang kedua seorang pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang teraniaya. Qala at-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasan, hadis ini hasan. Nah, bagusnya yang puasa-puasa ini wong yang masih jomblo, yang belum punya pasangan, bagus puasa. Atau baginda Nabi Muhammad itu kan, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda.
Manis tato aminkum alba'ah, barang siapa yang diantara kamu mampu menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa illam yastati, namun jikalau tak mampu, fa alaihi bisau, maka alangkah bagusnya atau wajib bagi dia untuk berpuasa. Fa inna lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu bagaikan perisai untuknya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Jadi puasa itu bisa jadi wasilah untuk dia apa? Aghaddu lil basar, untuk menundukkan pandangannya, wa ahsanu lil farji, dan untuk menjaga kehormatannya. Alangkah bagusnya puasa. Salah satu sarana atau wasilah untuk bisa menjaga kehormatan, untuk bisa menjaga pandangan dengan cara puasa. Bahasa gitu tirakat. Nah, qultu hakaza riwayat hatta bita al-musannaf fawqa. Aku berkomentar, kata Imam Nawawi, dalam riwayat ini la turaddu, ada juga dalam riwayat yang lain la yuraddu. Hatta yuftir, hatta tuftir, maksudnya hatta yuftir, hatta tuftir. Hatta bitai al-musannaf fawqa. Hatta yuftir. Babu mayaqulu 'indal iftar, bab menerangkan zikir doa yang diucapkan ketika berbuka. Rawaina di dalam riwayat kami fi sunani Abi Daud wa Nasai an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala zahaba zum'a wabtaliyat al-uruq wa sabatal ajra insyaallah taala. Nah, ini doa yang dibaca ketika buka. Zabaha zum'a, telah hilang rasa haus. Wabtaliyat al-uruq, dan telah basah keringat. Wasabbata al-ajru, dan telah tetap pahala insyaallah taala. Ini doa yang dibaca ketika berbuka, salah satu doa yang dibaca ketika saat berbuka. Qultu, aku menjawab, az-zama mahmuzul akhir maksur. Zama ini hamzahnya yang terakhir dibaca pendek. Wahwa al-anshu, maknanya adalah haus. Qala Allah Ta'ala zalika bi annahum la yusibuhum az-zama, bahwasanya mereka ahli surga itulah yusibuhum az-zama, mereka tidak pernah akan ditimpakan rasa haus. Wa inna ma zakatu hadza wa in kana zahiran li anni ra'aitu min ashtabaha alaihi fatawafahu mamdudan fatawahammahu mamdudan. Kenapa aku sebutkan demikian dengan dibaca pendek? Karena aku melihat masih ada beberapa wong membacanya dengan cara dipanjangkan, kata Imam Nawawi. Zahaba zomma, kata Imam Nawawi dosa, cukup pendek. Zahaba zomma'u wabtaliyat al-nur. Warwaina, dan telah diriwayatkan kepada kami bi sunan Abi Daud an Mu'ad bin Zahra annahu balaghahu, bahwasanya telah sampai kepada Mu'ad bin Zuhra anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza aftara qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ini doa yang umum biasa kita baca setelah puasa. Ada juga zahaba zum'a tadi. Nah, yang umum ni kan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah justru
Justru doa yang kita baca ini tadi, doa buka puasa yang biasa kita baca itu hadisnya mursal. Hadisnya mursal, terputus sanadnya dari sahabat. Kalau yang zahaba zama'u ini hadisnya hasan. Hasan itu di bawah sahih. Waraina dan telah riwayatkan kepada kami fi kitab Ibnu Sunni an Mu'ad bin Zuhra qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala alhamdulillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Kalau ini juga mursal dan dhaif. Doanya alhamdulillahillazi segala puji bagi Allah zat a'anani yang telah menolong aku fasumtu sehingga aku berpuasa. Wa razaqani dan telah memberikan rezeki aku dan juga telah memberikan rezeki kepadaku fa aftartu sehingga aku bisa berbuka. Wa rawaina dan telah diwayatkan kepada kami fi kitab Ibnu Sina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza aftara qala Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau riwayatnya Imam Ibnu Abbas dalam kitab Ibnu Sina dengan menggunakan domirna kami. Allahumma laka sumna bagimu sumna kami berpuasa wa ala rizkika dan atas rizkimu aftarna kami berbuka. Fataqabbal minna maka terimalah puasa dari kami innaka antas samiul alim sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah ini juga sanadnya dhaif. Lemah. Warwaina dan riwayat kepada kami fi kitab Ibnu Majah bin Zainah an Abdullah bin Abi Malika an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal lisaima inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi wong yang berpuasa ketika dia berbuka la da'watun ma turaddu. Sesungguhnya bagi wong yang berpuasa ketika dia berbuka ada suatu doa seandainya dia berdoa setelah berbuka tadi la turaddu doanya tidak tertolak. Qala Ibnu Abi Malika berkata Imam Ibnu Malika sami'tu Abdullah bin Umar idza aftara yaqul aku mendengar Abdullah bin Umar ketika dia berbuka dia berucap Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kullu syai'in in taghfirli ya Allah sesungguhnya as'aluka aku memohon kepadamu bi rahmatika dengan rahmatmu allati wasi'at kullu syai' yang menurut rahmatmu ini sangat luas atas segala sesuatu antaghfirli semoga engkau mengampuni aku. Hadisnya hasan. Hasan itu hadis di bawah sahih. Doa yang diucapkan bagi wong yang berpuasa ketika dia berbuka doanya tidak tertolak. Nah doa yang biasa kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ini hadisnya mursal. Tapi meskipun hadisnya mursal ada 3 pendapat tadi kan. Yang pertama pendapatnya pakar hadis itu dhaif dan martud. Hadisnya dhaif dan tertolak karena sanad hadisnya belum memenuhi syarat. Tapi kalau menurut 3 imam, pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, hadis mursal itu bisa dijadikan hujjah dengan catatan rawi yang meriwayatkannya adalah seorang rawi yang sikoh. Sikoh itu maksudnya apa? Kredibel, pacak dipercaya. Kalau menurut Imam Syafi'i hadis mursal juga pacak diterima tapi memenuhi beberapa syarat. Syarat diantaranya tadi rawinya memang harus sikoh. Yang kedua
rawinya ini tadi harus yang senior, harus yang sudah tua, bukan yang masih muda. Tabi'in yang sudah tua, bukan yang masih muda. Terus lagi perawinya ini didukung oleh rawi yang terpercaya. Hadisnya ini memang didukung oleh beberapa sanad yang lain pula, sanad hadis yang lain. Babu mayaqulu iza aftara inna qaum.